Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Setia Hadi Nugraha, Angkatan 61, kelompok 3, bersama teman-teman saya. Nama saya Kevin Sumarmata. Nama saya Muhammad Fadilah. Nama saya Ogi Budan Wijaya. Nama saya Witness Willy. Yang akan berbincang seputar wawasan kebangsaan nih. Nah, pasti semua sudah nggak asing lagi dengan wawasan kebangsaan, apalagi dari sekolah dasar hingga sekolah perguruan tinggi. Selalu ada materi atau pembelajarannya. Kali ini topik pertama yang akan kita bahas adalah jati diri kita sebagai bangsa. Nah, apa sebenarnya yang membuat bangsa kita berbeda dengan bangsa lain? Bagaimana menurut rekan yang lain? Nah, saya berpendapat kenapa bangsa berbeda dengan bangsa yang lain. Tentu banyak faktornya. Kita dapat melihat dari bahasanya, budayanya, sejarahnya, ataupun ideologi yang dianut bangsa tersebut. Itu semua menjadi ciri khas. Itu semua bangsa tidak memiliki kesamaan seperti yang dijelaskan. Mengapa identitas itu penting bagi suatu negara? Karena itu menciptakan pola pikir yang inklusif, memberikan warga negara rasa memiliki dan membangun negeri. Dengan nilai simbol dan tradisi bersama, maka integritas akan terjaga, sehingga konflik akan dapat dihindarkan. Sebuah negara memiliki identitas yang kuat lebih tahan dari tekanan konflik internal ataupun intervensi asing. Kesimpulannya, identitas itu sangat amat penting, karena membangun rasa kebersamaan, stabilitas, efektif, dan kultur negara. Perbedaan identitas negara karena sejarah, bahasa, dan sosial budaya. Lalu bagaimana dengan bangsa Indonesia sendiri? Apa yang menjadi jati diri bangsa Indonesia? Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu nih. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, bahwa pendiri bangsa atau founding father sepakat menghasilkan 4 konsensus dasar serta bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Bermula juga dari Sumpah Pemuda yang isinya secara garis besar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan keempat konsensus dasar atau yang sering kita dengar dengan 4 pilar. Apa aja sih? Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi dasar, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dan tata pemerintah, kemudian yang ketiga ada NKRI sebagai kesatuan dan kedaulatan wilayah, yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu dan dalam keberagaman. Kemudian keempat konsensus dasar tersebut dapat dianalogikan sederhana seperti Pancasila sebagai pondasi atau struktur pada rumah. Tanpa pondasi, rumah yang kuat akan roboh. Demikian juga pada negara, tanpa adanya Pancasila, maka sulit untuk menjaga suatu integritas pada sebuah negara. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bangunan yang menentukan struktur, jumlah ruang, pintu, dan sirkulasi. Inilah yang menetapkan struktur pada pemerintahan, hak, dan kewajiban yang sudah diatur sesuai porsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada NKRI sebagai atap atau wadah di mana tempat si penghuni rumah tersebut bertempat tinggal. NKRI menjadi tempat atau wilayah tinggal seperti di daerah, kabupaten kota, provinsi, atau wilayah tetap dalam satu sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai dekorasi atau isi yang ada di dalam rumah tersebut. Berbagai macam alat dan barang yang beragam dan sesuai untuk penentukannya, di mana Indonesia juga terdapat berbagai macam agama, suku, dan budaya. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang kita tahu bahasa Indonesia, yakni bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi sementara di Indonesia memiliki bahasa yang banyak di berbagai wilayah daerah? Nah, bermula dari sinilah bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang telah digerakkan pada Sumpah Pemuda, yakni pada bagian berbahasa satu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bendera. Kita ketahui setiap negara pasti punya bendera kebangsaannya masing-masing. Tujuannya apa sih? Tentu sebagai identitas negara. Inilah pembeda negara satu dengan negara lainnya. Yang selanjutnya, lambang negara. Tentu, lambang negara juga merupakan identitas nasional. Jadi bukan hanya gambaran formal, namun juga terdapat nilai kebangsaan, moral, pemersatu, serta identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang terakhir yakni lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya sebagai identitas, lagu ini juga memiliki arti dari ekspresi semangat nasionalisme, kebanggaan, dan cita-cita yang telah terwujud.
Baik, dari penjelasan teman-teman tadi, kita dapat menarik kesimpulan jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas kolektif yang kuat. Jati diri bangsa Indonesia adalah cerminan atas nilai, sejarah, budaya, bahasa, dan karakter yang menjadi pembeda dengan negara lainnya. Yang kedua, pilar utama pembentuk. Pancasila sebagai ideologi dasar, UUD 45 sebagai landasan hukum, NKRI sebagai wadah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, fungsi dan manfaat jati diri bangsa. Memperkuat persatuan dan kesatuan negara, identitas bangsa, kebangsaan nasional, dan cinta tanah air. Landasan moral dan nilai dalam pembangunan bangsa, tujuan bersama dalam membangun keutuhan bangsa dan globalisasi. Yang keempat, tanggung jawab bersama. Melestarikan budaya, bahasa, dan sejarah yang diwariskan secara turun-menurun, dan generasi muda sebagai penerus nilai dan identitas jati diri bangsa sebagai investasi masa depan. Baik teman-teman, terima kasih atas tanggapannya seputar jati diri bangsa. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi bagaimana sejarah perjuangan dalam membentuk jati diri bangsa. Keberagaman yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh, nilai-nilai hingga kita melanjutkan warisan yang telah terbentuk seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang kedua. Bagaimana kita mengimplementasikan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena saya sebagai ASN, cara saya mengimplementasikan Pancasila, yaitu pada sila pertama misalnya, saya mengawali setiap kegiatan dengan berdoa, dan saya sangat menghormati dan toleransi kepada rekan-rekan yang berbeda agama dengan saya. Dan pada sila kedua, saya melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, ataupun ekonomi mereka. Sedangkan pada sila yang ketiga, saya membina budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif serta mencegah dan menolak ujaran kebencian. Dan pada sila yang keempat, saya melibatkan masyarakat dalam proses memajukan pelayanan publik serta mengedepankan mufakat, bukan paksaan dalam menyusun kebijakan. Dan pada sila yang kelima, saya memastikan bantuan subsidi tersalurkan ke sasaran tanpa penyimpangan, serta menyusun dan mengawasi kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian bagi saya sendiri cara mengimplementasikan Pancasila di masyarakat ialah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya selalu beribadah bersama serta menghormati ibadah agama orang lain. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, saling membantu antar tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian ikut dalam kerja bakti dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, kita harus melestarikan adat dan budaya daerah, aktif dalam kegiatan kemerdekaan dan hari nasional lainnya, kemudian menjalankan demokrasi pemilihan kepala daerah dengan tertib, aman, dan saling menghargai. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, saya berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan daerah, kemudian melibatkan warga dan pemimpin daerah dalam kepengurusan pembangunan daerah. Kemudian di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus membantu pendistribusian bansos, zakat, dan subsidi pemerintah. Kemudian kita juga harus membeli produk lokal atau UMKM. Baik, implementasi Pancasila kita sebagai remaja, yakni pada sila pertama, contohnya menghormati perbedaan agama dan tidak membuat candaan rasisme. Yang kedua, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti menolong teman dalam bidang akademis dan moral. Yang selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, yakni mempelajari budaya dan adat daerah. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yakni menerapkan mufakat untuk kepentingan bersama dalam organisasi sekolah atau masyarakat. Pada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat, contohnya mendukung dan menjual produk lokal. Baik, implementasi Pancasila di lingkungan keluarga untuk sila pertama itu sebagai orang tua dapat mengajarkan pendidikan agama sejak kecil kepada anaknya. Untuk sila kedua, mungkin sebagai orang tua dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada anaknya. Untuk sila ketiga, menciptakan suasana keluarga yang harmonis atau gotong royong membangun rumah tangga. Untuk sila keempat, kepala keluarga dan kepala rumah tangga bertanggung jawab atas keluarganya. Dan sila kelima, memberikan hak dan kewajiban sebagai orang tua dan sebagai anak. Jadi itu tanggapan dari teman-teman kita, bagaimana implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari.
mulai dari kita sebagai ASN, masyarakat, remaja, dan di lingkungan keluarga. Kesimpulannya, Pancasila sangat penting untuk menjadi insan yang lebih baik, menjadi seorang ASN yang mempunyai integritas dan profesional dalam bekerja, menjadi warga negara yang baik di lingkungan masyarakat, menjadi remaja yang berkarakter, serta yang tak kalah penting di lingkungan keluarga, di mana pembelajaran utama dan pertama sebenarnya berasal dari keluarga. Dan untuk selanjutnya, kita akan beralih ke topik yang ketiga. Kita akan bahas topik yang penting banget buat kita semua, khususnya sebagai ASN, yaitu sikap bela negara di tengah isu kontemporer yang sedang terjadi di Indonesia. Bela negara sekarang ini bukan hanya tentang angkat senjata, tapi bagaimana kita berkontribusi menjaga integritas dan stabilitas negara lewat profesi dan sikap kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan fokus pada dua isu besar. Yang pertama korupsi, dan yang kedua penyalahgunaan teknologi AI di ruang digital. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan pertama, tentang korupsi. Saya mau melempar ke teman saya yang akan memulai pembahasan dari sisi sikap ASN dalam menghadapi korupsi. Baik, dari sikap visi sebagai ASN untuk menghadapi korupsi. Pendapat saya adalah korupsi adalah merupakan suatu penghambat, utama untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai ASN, menurut saya, bela negara berarti menjaga integritas pribadi dan profesional. Kita digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Kalau sampai kita terlibat dalam praktik curang seperti gratifikasi ataupun manipulasi anggaran, artinya kita mengkhianati kepercayaan rakyat, maka kita sebagai ASN harus mulai dari diri sendiri. Kita harus memiliki sikap jujur, transparan, dan tidak tutup mata kalau melihat adanya pelanggaran. Bener banget, dan suatu hal yang sering dilupakan, korupsi tidak hanya terjadi di level atas, tapi juga bisa terjadi dalam hal-hal kecil, seperti penyalahgunaan fasilitas, markup laporan, atau pungutan liar yang biasa dikenal dengan pungli. Nah, sikap bela negara berarti berani melawan kebiasaan buruk ini, walaupun mungkin kita jadi tidak populer di lingkungan kerja kita. Kita juga bisa mendorong sistem yang transparan, seperti digitalisasi pelayanan publik, agar lebih sulit untuk disalahgunakan. Menarik banget tadi soal integritas dan keberanian melawan budaya korupsi, bahkan yang sudah dianggap biasa. Sekarang mari kita geser ke isu yang kedua, yang tak kalah penting, yaitu penyalahgunaan teknologi AI dan ruang digital. Zaman sekarang AI makin canggih, tapi juga rawan disalahgunakan untuk penyebar hoax, meme manipulatif, bahkan deepfake yang menyerang pemerintah atau institusi negara. Teman saya akan memulai bahasan ini. Betul, di era digital ini tantangan bela negara makin kompleks. AI bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi saat disalahgunakan bisa merusak kepercayaan publik pada negara. Misalnya ada konten meme, politik, atau video palsu yang seolah berasal dari pejabat, tapi ternyata hasil manipulasi AI. ASN harus jadi filter dan menyebar. Jangan asal share, jangan ikut menertawakan, dan menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Itu juga bagian dari sikap bela negara. Setuju banget. Kita sebagai ASN harus melek digital literasi. Artinya, kita punya tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tidak ikut memperkeruh suasana. ASN adalah wajah negara. Jadi kalau kita ikut menyebarkan hoax atau informasi palsu, sama saja kita mencoreng citra negara itu sendiri. Bahkan dalam menggunakan media sosial pribadi, kita harus tetap etis, sopan, dan berpikir 2 kali sebelum memposting sesuatu. Jadi dari obrolan kita tadi, bisa kita simpulkan bahwa bela negara sebagai ASN bisa diwujudkan lewat yang pertama, menolak dan melawan korupsi, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, menjaga ruang digital dan penyalahgunaan AI. Dan yang ketiga, menjadi contoh bagi masyarakat, baik dalam pelayanan maupun perilaku di dunia maya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing hari ini, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak. Mari kita buktikan bahwa ASN bukan sekedar status, tapi peran aktif dalam menjaga kehormatan dan masa depan bangsa. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih.